Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-40 dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil. Ya, ini adalah huruf nida yang mana Bani Israel merupakan munadanya yang dipanggil, dan seruannya adalah uzkuru ni'mati, merupakan perintah yang terus bersambung sampai ayat 43, yang mana seruan ini terdiri dari jumlah fi'liyah. Uzkuru merupakan fi'il amar yang mana terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya antum, sedangkan maf'ul bihnya adalah ni'mati yang disifati oleh allati an'amtu sampai akhir ayat. Ya bani Israil, hai keturunan Israel. Maksudnya siapakah keturunan Israel itu? Aulada Ya'qub, maksudnya adalah putra-putra Nabi Ya'qub alaihi salam. Wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian semua ni'mati, kepada ni'matku, allati an'amtu 'alaikum, yang mana aku memberikan nikmat tersebut kepada kalian. Maksudnya ala abaikum, kepada bapa-bapa kalian. Minal inja'i, yaitu diantaranya dari selamat min Fir'auna, dari Fir'aun, wa falkil bahri, dan terbelahnya lautan, wa tadlilil ghamami, dan juga naungan awan, wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Bi an tashkuruha, ingatlah nikmatku itu dengan kamu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bi ta'ati, dengan taat kepadaku. Wa awfu, dan penuhilah oleh kalian bi ahdi, terhadap janji padaku, allazi ahidtuhu, yang mana aku menjanjikannya kepada kalian, yaitu minal imani bi Muhammadin, dari beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upi bi ahdikum, maka tentu aku memenuhi bi ahdikum, terhadap janji kepada kalian, allazi ahidtu ilaikum, yang mana aku menjanjikannya kepada kalian, minas sawabi, yaitu dari pahala, alaihi, atasnya, bidukhulil jannati, dengan masuk ke dalam surga. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah farhabun, maka takutlah kalian semua. Khafuni, maksudnya kalian takutlah kepadaku, fitarkil wafa'i bihi, di dalam meninggalkan pemenuhan terhadap janji, duna goiri, jangan takut kepada selainku. Lalu seruan pada ayat selanjutnya, wa aminu, dan berimanlah kalian semua, bima, terhadap apa, anzaltu, yang aku turunkan, minal qur'ani, yaitu Al-Qur'an, musaddiqan, yang mana Al-Qur'an ini membenarkan, lima, terhadap kitab ma'akum, yang ada beserta kalian, minat Taurati, yaitu kitab Taurat, bimuwafaqatihi, sebab berkesesuaiannya Al-Quran, lahu, bagi Taurat, fit tauhidi, di dalam masalah ketauhidan, wan nubuwati, dan kenabian. Wala takunu, dan janganlah kalian terbukti itu sebagai awal kafirin, pertamanya orang yang kafir, bihi, terhadap Al-Quran. Min ahlil kitabi, yang mana kalian adalah tergolong ahli kitab.
li'anna khalfakum, karena sesungguhnya di belakang kalian itu taba'un lakum, mengikuti kepada kalian. Fa itsmuhum, maka dosa-dosa mereka yang ikut pada kalian itu adalah alaikum, madarat kepada kalian. Wala tashtaru, dan janganlah kalian itu menggantikan, maksudnya tastabdilu, janganlah kalian menggantikan bi ayati, terhadap ayat-ayatku, allati fi kitabikum, yang mana ada pada kitab kalian, min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggantikan samanan terhadap harga qalilan yang sedikit, aradan yasira, barang yang sedikit, minad dunia, dari barang dunia. Maksudnya la tajtumuha, janganlah kamu menyembunyikan terhadap ayat-ayatku itu, khawfa fawatima, karena takut hilangnya sesuatu, ta'khudunahu, yang kamu ambil sesuatu itu, min safalatikum, dari bawahan kalian. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah fattaqun, maka bertakwalah kalian. Maksudnya khafuni, takutlah kalian kepadaku, fi dzalika, di dalam masalah tersebut, yaitu tashtaru bi ayati tsamanan qalila, takutlah mengerjakan itu duna ghairi, bukan kepada selainku. Lalu ayat selanjutnya, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur baurkan, tahlitu, mencampur baurkan, al-haqqa, kepada yang hak, allazi anzaltu alaikum, yang mana aku menurunkan kepada kalian, bil batili, mencampurkan dengan sesuatu yang batil, allazi tabtarunahu, yang mana sesuatu yang batil itu kamu buat-buat, kamu reka-reka sendiri. Wala taktumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, maksudnya na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu ta'lamun, semuanya mengetahui, annahul haqqu, bahwa sesungguhnya itu adalah benar. Lalu ayat selanjutnya diserukan pula, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian as-sholata, pada solat, wa atu, dan tunaikanlah oleh kalian az-zakata, pada zakat, warka'u, dan rukulah kalian semua ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya, sallu, solatlah kalian, ma'al musallina, beserta orang-orang yang solat, yaitu Muhammadu wa ashabi, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di dalam ayat 40-43 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Bani Israel dengan 6 perintah. Yang pertama, Allah memerintahkan mereka agar ingat kepada nikmat yang telah diberikannya. Kemudian yang kedua, Allah menyuruh mereka memenuhi janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, perintah beriman terhadap apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Lalu yang keempat, diperintahkan pula mereka supaya mendirikan sholat. Yang kelima, menunaikan zakat. Dan yang keenam, perintah supaya ruku sholat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan dengan 4 larangan.
Larangan pertama, janganlah mereka menjadi orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran. Larangan kedua, jangan menggantikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara-perkara duniawi. Kemudian, larangan ketiga, tidak boleh mencampur baurkan yang benar dengan yang batil. Dan larangan keempat, tidak boleh menyembunyikan kebenaran, yaitu menyembunyikan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya. Itulah seruan kepada Bani Israel, yang mana Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Sedangkan Nabi Ya'qub adalah putranya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Ya'qub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu kita lanjutkan pada hukum bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani, di sini ada mad asli bertemu dengan hamzah, berbeda kalimah, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil, panjangnya 2 sampai 5 harakat. Sedangkan Israil, ro ini ada juga mad asli bertemu hamzah 1 kalimah. Ini adalah mad wajib muttasil yang panjangnya wajib 5 harakat. Maka perbedaannya, kalau mad jaiz beda kalimah bertemunya mad dengan hamzah. Sedangkan mad wajib muttasil ini 1 kalimah bertemunya mad dengan hamzah. Lalu huruf sin di sini kita bahas makharijul hurufnya. Sin makharijul hurufnya berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada ujung gigi seri yang bawah. Sa, yang mana pada ujung lisan dan gigi seri bagian bawah ini ada 3 huruf yang dinamakan huruf shafir, yaitu sin, so, dan za. Sin ini mempunyai 6 sifat. Yang pertama, sin mempunyai sifat hamas, dalam arti ketika dibunyikan dia ada hembusan napas atau angin yang keluar. Israil. Yang kedua, sin mempunyai sifat rohawah, dilonggarkan cara bacanya. Yang ketiga, sin mempunyai sifat istifal, yang mana pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Kemudian yang keempat mempunyai sifat infitah, yang mana depan lisan tidak diangkat. Yang kelima, sin mempunyai sifat ismat, lambat diucapkannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, sin mempunyai sifat shafir, yaitu mendesis ketika diucapkannya. Itulah sekilas hukum bacaan makharijul huruf dan sifat huruf. Demikianlah pembahasan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.